Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman CPNS dengan saya Ica dan juga empat narasumber kami yaitu ada Kak Farah, Halo, saya Farah. ada Kak Salman, Halo, saya Salman. ada Kak Bianca, Halo, aku Bianca. dan juga ada Kak Trivena. Halo, aku Trivena. Dari keempat narasumber kami yang akan berbagi opini mereka kepada kalian semua. Di tengah derasnya arus globalisasi, kita seringkali lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri. Kita hafal lagu asing, tren luar negeri, bahkan gaya hidup luar, tapi kadang kita lupa betapa luar biasanya negara kita sendiri. Hari ini kita akan membahas podcast mengenai visualisasi bangsa, bagaimana kita memandang Indonesia, bagaimana kita merasakan Indonesia, dan mengapa kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia bukan sekedar nama negara di peta, tapi juga rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa dengan ribuan budaya dan bahasa. Baik, kita langsung saja ke segmen yang pertama, Indonesia dalam imajinasi kita. Nah, untuk saat ini saya akan mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Jika Indonesia divisualisasikan menjadi satu gambar atau simbol, kira-kira akan menjadi seperti apa ya? Mungkin untuk pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Kak Farah dan juga Kak Bianca. Boleh langsung Kak Farah untuk menjawab pertanyaannya? Baik, Kak, kalau menurut aku itu seperti sebuah gambar Garuda emas yang membentangkan sayap-sayapnya di atas pulau-pulau hijau dengan matahari terbit di belakangnya yang dikelilingi oleh laut-laut biru. Gambar tersebut itu mencerminkan bahwasannya Indonesia memiliki banyak keberagaman, persatuan, dan semangat Indonesia. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Kak Bianca silahkan. Kalau menurut aku, Indonesia itu seperti nasi tumpeng. Di sana tuh diibaratkan sebagai pulau-pulau. Jadi kita dikelilingi oleh pegunungan, lalu di sekitarnya itu ada masyarakat yang pastinya mereka berbeda suku, berbeda budaya, ras, bahasa, terus ada agama juga. Jadi di sana kita itu Indonesia, berbeda-beda tetapi satu juga. Oke, unik banget nih. Ada yang menganggap Indonesia sebagai nasi tumpeng, ada juga yang menganggap Indonesia sebagai Garuda emas nih. Intinya kita, meskipun berbeda, kita ini harus tetap menjadi satu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke segmen yang kedua. Mengapa kita harus bangga? Kadang ada anggapan bahwa negara lain tuh lebih maju, lebih keren, atau lebih layak dibanggakan. Nah, menurut kalian nih, kenapa kita tetap harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Untuk pertanyaan kali ini bisa dijawab oleh Kak Salman dan juga Kak Trivena. Silakan Kak Salman untuk menjawab. Oke, mengapa gitu kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Yang pertama tuh karena kemerdekaan kita tuh nggak bukan ini, bukan pemberian penjajah gitu, tapi dari perjuangan harta raga jiwa para pendahulu kita. Terus yang kedua, kenapa kita harus bangga? Karena kita tuh kaya akan sumber daya alam itu. Contohnya saja kan Indonesia tuh merupakan ini ya eh, tingkat dengan keanekaragaman hayati nomor dua tertinggi di dunia gitu. Kita harus bangga akan hal itu gitu. Belum lagi kekayaan seperti gas, mineral, batu bara dan lain-lain. Itu kita harus bangga gitu terkait hal tersebut karena dari kelebihan kita itu kita jika kita manfaatkan gitu ya, itu akan menjadi kelebihan bagi kita dan insya Allah gitu kekurangan kita akan tertutup bahkan hilang gitu dari kelebihan-kelebihan tersebut. Gitu Kak. Oke, untuk selanjutnya Kak Trivena silakan. Oke, Indonesia juga memiliki banyak keanekaragaman suku ya Kak ya, suku, budaya, bahasa, dan agama. Jadi menjadikan itu ikonik kita ya Kak ya untuk Indonesia sendiri. Dan juga kan Indonesia daerah tropis ya Kak ya, jadi pemandangan kita dari Sabang sampai Merauke itu sangat bagus ya Kak ya, nggak kalah lain sama dari negara lain. Tuh, Kak. Oke, jadi kita nih intinya harus bangga ya teman-teman karena sebenarnya Indonesia ini memiliki keragaman budaya, alam, dan juga sumber daya alam yang dimana nggak semua negara tuh memilikinya. Segmen yang ketiga yaitu tantangan dan harapan. Di era modern ini, apa sih tantangan terbesar bagi rasa nasionalisme ASN? Mungkin untuk segmen ini bisa Kak Farah dan juga Kak Salman yang menjawab. Silakan Kak Farah.
Baik, Kak. Menurut aku sih karena masih maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari generasi-generasi di atas kita, sehingga kaum-kaum yang di bawah atau kaum-kaum muda seperti kita kehilangan panutan nasionalisme. Tapi kita sebagai ASN yang masih muda, kita harus terus menumbuhkan rasa cinta tanah air kita agar nasionalisme kita semakin kuat. Gitu, Kak. Baik, selanjutnya silakan Kak Salman. Baik, yang pertama itu ada ancaman ruang digital gitu ya. Karena maraknya radikalisme ataupun proxy war gitu. Karena kan sekarang masanya bukan sekedar perang fisik gitu, tapi lebih ke perang pemikiran juga gitu ya. Nah, itu harus kita apa ya? Harus kita tantang dulu, harus kita jawab itu tantangan tersebut gitu. Terus yang kedua tuh harus informasi yang masif ya, harus informasi yang negatif tapi. Nah, kita sebagai calon ASN, kita kan harus memiliki keterampilan terkait digital ya, ataupun smart ASN gitu ya. Nah, agar kita tidak ikut terjebak dalam misinformasi tersebut, alangkah baiknya kita memfilter gitu konten-konten ataupun informasi-informasi negatif gitu ya. Yang dimana kan kita juga sesuai peran dan fungsi ASN juga kita sebagai perangkat bangsa gitu. Nah, kita harus bisa memfilter hal-hal tersebut itu. Terus yang terakhir tuh karena dunia juga perubahannya semakin cepat gitu ya, kita harus beradaptasi dengan cepat juga gitu. Karena jika kita gagal beradaptasi gitu ya, kita akan gagal juga meningkatkan kompetensi kita gitu. Yang dimana jika kita kalah berkompetensi dengan dunia luar, maka kita juga akan kalah juga bersaing secara global gitu. Yang dimana Indonesia Emas tahun 2024-5 kalau begitu kan akan sulit digapai gitu. Begitu Kak dari saya. Oke, jadi intinya kita sebagai ASN ini harus tetap pintar-pintar ya Kak, bisa beradaptasi, kemudian mengedepankan integritas dan juga profesionalismenya. Kita lanjut ke segmen yang terakhir, yaitu peran kita untuk di Indonesia. Lalu gimana sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk menunjukkan rasa cinta tanah air? Baik, untuk pertanyaan kali ini bisa dijawab oleh Kak Bianca dan juga Kak Trivena. Silakan untuk Kak Bianca. Kalau menurut aku cinta tanah air yang bisa kita berikan itu dengan cara kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang pastinya itu sangat mudah kita lakukan karena itu dari diri kita sendiri. Kita melaksanakan tugas sebagai ASN yang baik dan bisa terus berkembang, mengembangkan kompetensi kita. Gitu aja. Oke, selanjutnya untuk Kak Trivena, silakan. Oke, kalau menurut aku sih kita harus itu ya Kak ya bekerja sesuai dengan profesi kita sebagai tanda cinta tanah air pada Indonesia Kak ya. Kemudian yang kedua kita bekerja secara jujur, disiplin dan sepenuh hati Kak untuk melayani masyarakat kita. Dan yang ketiga kita menggunakan produk dalam negeri supaya kita ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Kak ya. Gitu. Oke, berarti intinya kita perannya harus tetap berkontribusi ya kepada negara dan dimulai dari diri sendiri, yaitu contohnya dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, luar biasa sekali nih opini dari keempat teman-teman kita yang sudah kita dengarkan hari ini. Indonesia ini adalah rumah kita ya teman-teman, tempat kita lahir, tumbuh, dan juga bermimpi, maka sudah sepatutnya kita menjaga, mencintai, dan juga membanggakannya. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi nyata. Saya Ica dan teman-teman pamit undur diri, teruslah bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.